Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah melalui pembahasan tentang alamatul kubra, yaitu tanda-tanda besar di antara asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dimulai dari dukhon, kabut atau asap, kemudian munculnya Dajjal atau keluarnya Dajjal. Setelah itu tanda berikutnya turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah keluarkan bangsa yang tidak terkalahkan, yaitu bangsa Ya'juj Ma'juj. Baru kemudian tanda berikutnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu dabbah, munculnya binatang melata dari perut bumi yang menetapkan siapa mukmin, siapa kafir. Kemudian terjadi khasfun, pembenaman, yaitu ada 3 pembenaman. Itu sebagai tanda yang ke 7, 8, 9, yaitu khasfun fil masyriq, pembenaman di negeri timur, khasfun fil maghrib, pembenaman di negeri barat, wa khasfun fi jaziratil Arab, dan yang ketiga pembenaman di Jazirah Arabiyah. Dan tanda ke-9 ini sebagai tanda mulai hancurnya alam. Dan yang terakhir ke-10 munculnya api di sebuah sumur di daerah negeri Yaman, yang api itu menggiring manusia sampai ke tempat mereka berkumpul. Maka tidak lamalah terjadi hari kiamat, kehancuran secara total. Di antara tanda yang paling utama sebelum terjadi kehancuran secara total, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Kemudian pada saat itu manusia akan mengalami kekagetan.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39, yakni pada ayat firman wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qaddatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Apa kata Allah? Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Wa man qadarullah, dan mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadri, dengan pengagungan yang sebenarnya. Yang dimaksud di sini yaitu mereka orang-orang kafir di dalam kehidupan dunia. Mereka menyimpang dari tauhid. Mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang menyimpang. Demikian pula ahlul kitab. Sekalipun mereka mengenal Allah, tapi mereka menyimpang di dalam akidah, menganggap bahwa Allah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Nah, sebelum hari kiamat semua itu diberesin sama Allah. Wal ardu jami'a qaddatuhu yaumal qiyamah, dan bumi pada saat itu berada di dalam genggaman Allah seluruhnya. Was samawati matwiyatum biyamini, dan demikian pula langit pada saat itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Di dalam ayat berikutnya kemudian Allah perintahkan, Allah meniup sangkakala. Pada ayat 68 Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ya. Baik. Ayat ini menunjukkan bahwa sangkakala itu ditiup dalam beberapa tahap, tidak sekaligus. Kalau kita melihat tafsir dari ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tiupan itu terjadi sebanyak 3 kali, bukan 2 kali, 3 ya. Nah, ayat ini menerangkan tentang tiupan yang kedua dan ketiga, yaitu tiupan kehancuran dan kebangkitan. Sebelumnya ada tiupan, yaitu tiupan kekagetan. Saat itu manusia belum mati waktu tiupan pertama itu. Baru tiupan kedua, kehancuran secara
total. Baru kemudian tiupan yang ketiga, yaitu tiupan yang merupakan tiupan terakhir dari semua tiupan itu, yang manusia bangkit dari kuburnya. Allah katakan, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Bahasa kita mengartikan as-sur yaitu sangkakala. Karena sangkakala sendiri itu bukan bahasa Arab. Nggak tahu dari bahasa apa sangkakala itu. Mungkin barangkali bahasa Sanskerta. Tapi ada terjemahan yang salah, bahwa Israfil itu meniup sur. Sur itu diartikan trompet. Pernah dengar? Orang yang mengatakan nanti di hari kiamat itu malaikat Israfil meniup apa? Trompet. Itu salah total. Kalau as-sur diartikan dengan trompet. Karena trompet itu konotasinya dinikmati atau dirasakan siksanya. Halo. Trompet itu salah satu di antara alat apa, Pak? Tiup. Musik. Alat musik. Karena yang ditiup ini banyak. Ada trompet, ada seruling, ada saksofon, ada apa lagi? Trombon. Bapak lebih tahu lah jenis-jenis alat musik yang ditiup itu. Kadang orang menyalahartikan bahwa as-sur itu adalah trompet. Padahal seorang sahabat ketika datang kepada Nabi bertanya tentang apakah as-sur itu. Yang diartikan di sini apa? Sangkakala. Dia mengatakan masur. Apakah as-sur itu? Apa jawab beliau? Buka Tirmizi 2430. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah. Ia bertanya, apakah sangkakala itu? Beliau menjawab, tanduk yang ditiup. Ya. Masur. Apakah sangkakala itu? Kata orang Arab Badui bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, as-sur yakni qarnun, sebuah tanduk, yunfakhu fihi, yang ditiup. Jadi ternyata as-sur itu memang ditiup. Tapi terbuat dari apa, Pak, di sini, Pak? Tanduk. Maka cara ini dilakukan oleh orang Yahudi dulu. Ketika memanggil orang untuk ibadah, orang Yahudi itu meniup apa? Meniup tanduk. Tanduknya itu melungker-melungker gitu. Antum melihat nanti browsing bisa tahu bentuk dari tanduk yang biasa ditiup orang Yahudi. Nah sekarang udah modern, mereka meniup apa? Meniup trompet. Mereka tanda untuk apa? Waktu sholat. Untuk memanggil orang berkumpul, mereka melakukan ibadah. Dan di institusi-institusi tertentu, niup trompet itu sudah menjadi tradisi. Tiap hari, tiap pagi, contoh di institusi bersenjata. Apa contohnya? Di angkatan apa? Angkatan darat.
Angkatan laut juga ada? Ada. Ada juga. Tandanya ya. Nah, tahu itu tanda apa? Mereka yang tahu kode-kode tersebut. Nah, itu awalnya dari kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu meniup trompet yang dulu karena belum ditemukan teknologi untuk mengeksploitasi logam. Biasanya terbuat dari apa trompet itu? Kuningan ya. Kuningan. Mereka memakai tanduk. Nah, mereka mungkin terinspirasi dengan Israfil yang meniup tanduk. Nah, malaikat Israfil ini disebut dengan Sahibul Qarni, pemilik tanduk. Berarti cuman punya satu Pak tanduknya. Beda dengan Dzulqarnain. Ada Sahibul Qarni, pemilik tanduk. Ada Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Kalau Sahibul Qarni berarti malaikat Israfil. Kalau Dzulqarnain pemilik dua tanduk berarti ya yang dulu diminta untuk menyumbat dua gunung tempat bangsa Ya'juj Ma'juj keluar membuat kerusakan di bumi. Itu Dzulqarnain. Dzulqarnain diartikan yakni orang yang memiliki dua tanduk. Di kepalanya keluar sebuah atau dua buah tanduk. Juga diartikan memiliki dua kekuasaan. Kekuasaan barat dan timur. Itu Dzulqarnain. Nah, Sahibul Qarni, malaikat Israfil, beliau itu siap dengan tanduk yang mau ditiupnya itu. Saat ini tanduknya ini udah di mulutnya. Ujung dari yang ditiup itu sudah menempel di mulut. Tinggal menunggu komando. Perintah Allah Jalla wa'ala. Makanya kemudian kita diajarkan satu zikir ketika Nabi menyampaikan bagaimana kita bisa tenang hidup ini. Sementara malaikat Israfil Sahibul Qarni sudah siap meniup sangkakala. Kemudian Nabi mengajarkan zikir ketika melihat sahabat itu gelisah mendengarkan apa yang diucapkan Nabi SAW. Maka kita diajarkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkalna. Itu kalimat yang diajarkan kepada Nabi. Buka 2431. Ya. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin aku dapat bersenang-senang sedangkan peniup sangkakala telah menyiapkan telah menyiapkan sangkakalanya. Di sini trompet juga. Oh, dah rubah ya terjemahnya. Jangan trompet lah, konotasinya lain nanti. Apa ini? Menyiapkan tanduk yang ditiup. Ya kita terjemahkan, syukran. Ini aja nih. Iya. Qarni. Kaifa an'am katanya. Bagaimana aku bisa merasa bersenang-senang?
Wa sahibul qarni, disebut di sini apa Pak? Sahibul qarni. Pemilik apa? Pemilik tanduk. Qarnun itu tanduk. Qad iltaqamal qarna, telah menyiapkan apanya? Qarninya. Tanduknya. Kof ya, bukan K. Kalau K karni Pak, namanya orang. Ini korni. Kemudian wastama'al idna. Dia hanya tinggal menunggu izin kapan harus meniupnya. Iya. Mata yu'maru bin nafkhi. Kapan dia diizinkan, diperintah untuk meniupnya. Kemudian jika telah diizinkan, dia akan meniupkannya. Iya. Fayanfukhu faka'annama dhalik thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika nanti Allah mengizinkan, dia akan meniupnya. Ucapan ini apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ucapan ini seolah memberatkan para sahabat Rasulullah. Beliau pun bersabda kepada mereka, ucapkanlah, cukuplah Allah bagi kami sebagai sebaik-baik pelindung. Kepada Allah lah kami bertawakal. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalimat, yakni hasbunallah, cukuplah Allah saja untukku, cukup Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik apa? Pelindung. Kemudian dilanjutkan, alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya ulang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayo bersama. Alaihi tawakkalna. Alaihi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alaihi tawakkalna. Alaihi tawakkalna. Ini kalimatnya. Nabi mengajarkan kalimat kepada para sahabat ketika melihat mereka gelisah saat diterangkan bahwa malaikat Israfil itu sudah siap meniupnya. Berarti malaikat yang belum menunaikan tugasnya siapa? Ya ini. Jibril sudah nggak? Munkar Nakir sudah menunaikan tugasnya? Menanyai orang di kubur? Sudah. Raqib Atid? Sudah. Malaikat Mikail yang bagi-bagi rizki? Sudah. Israfil? Belum. Pengen cepat? Jadi inilah sahibul qarni. Dia bersiap meniup. Pertama, tiupan kekagetan. Diterangkan kekagetan ini di dalam surah Al-Hajj, surah 22. Itu pada ayat pertama dan ayat kedua. Itu adalah tiupan di mana manusia bahkan seluruh makhluk dengan tiupan pertama ini mereka kaget. Dan inilah tiupan peringatan. Karena tidak lama lagi nanti akan disusul dengan tiupan yang kedua, yaitu tiupan kehancuran. Dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama Allah katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Apa kata Allah? Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu
adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan as-sa'ah, hari kiamat itu merupakan perkara yang amat besar. Bagaimana gambaran pada saat itu? Kata Allah dalam ayat berikutnya, Yawma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana kalian akan melihat orang-orang yang mengandung atau hamil, mereka menggugurkan kandungannya. Menggugurkan di sini bukan kesengajaan Sendiri. tapi gugur sendiri. Apa kalau gugur sendiri? Keluron. Keguguran. Yang umur sebulan gugur, 2 bulan gugur, 3 bulan gugur, umur berapapun kandungannya gugur. Berarti ini menandakan bahwa setelah matahari terbit dari sebelah barat, kehidupan berjalan normal. Seono sing meteng. Karena ketika tiupan sangkakala ini ternyata masih banyak orang apa? Hamil. Berarti memang sebelumnya ada aktivitas. Aktivitas apa? Nikah apa kawin? Halo? Sudah nggak ada nikah, Pak. Setelah matahari terbit dari sebelah barat, sudah penentuan kafir dan mukmin. Tidak lama lagi Allah mengirimkan angin dingin melewat ketiak-ketiak manusia yang beriman sehingga mereka mati. Nah, orang yang hidup sebelum atau menjelang hari kehancuran ini adalah mereka orang kafir. Saat itu Ka'bah dihancurkan, sudah tidak ada lagi orang sholat menghadap ke Ka'bah. Bahkan tidak ada orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Makanya Ka'bah itu dihancurkan oleh siapa? Orang Dzul Suwaikotain. kakinya kecil. Orang yang berbetis kecil dari Afrika, berkebangsaan apa? Ethiopia, Habasyah. Dihancurkan Ka'bah olehnya, sehingga nggak ada lagi manusia beriman ketika itu. Tapi aktivitas kehidupan manusia masih berjalan, entah 1 atau 2 generasi. Wallahu a'lam. Yang jelas ketika tiupan pertama itu banyak orang yang hamil keguguran. Tapi mereka orang yang saat tibanya hari kiamat itu, mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang hidup di muka bumi ini. Bahkan yang kedua apa? Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Pada saat itu bayi-bayi yang disusui itu dicampakkan oleh ibunya. Padahal tidak ada saat yang paling dekat antara seorang anak dengan ibu kecuali pada saat menyusui. Bayi merasa tentram, nyaman. Ibunya bisa menyusui anaknya, itu juga merasakan ketentraman batin. Karena dia mewujudkan fitrahnya sebagai wanita. Saat itulah tercurah kasih sayang ibu kepada anak.
Tapi justru pada saat itu ibu atau para wanita yang menyusui bayinya itu sudah lalai karena kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Anak yang disusuinya itu dilemparkan. Wa taran nasa sukara. Kalian melihat manusia itu mabuk. Mabuk di sini keadaannya maksudnya seperti orang mabuk. Gimana Pak orang mabuk itu Pak? Kalau jalan Pak? Sempoyongan. Sempoyongan. Bener Pak? Tahu ngerasa no? Oh turun, wis tahu. Pernah lihat? Ah, pernah lihat. Hah? Oh iya. Jadi langkah itu bukan lurus, kadang mencong-mencong ya. Enggak kenceng jalannya. Itu keadaan orang mabuk ketika itu. Tapi Allah katakan wa mahum bisukara. Padahal mereka itu tidak mabuk. Akan tetapi walakin adaballahi syadid. Saat itu Allah menurunkan azabnya yang sangat keras. Inilah keadaan tiupan yang pertama tentang kehancuran kehidupan dunia. Maka tidak lama lagi akan disusul nanti dengan tiupan berikutnya. Itu tiupan yang kedua. Sebagaimana tadi yang diterangkan dalam surah Az-Zumar pada ayat 68. Adapun jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang itu. Wallahu a'lam. Berapa jaraknya? Seharikah? 2 harikah? Sebulankah? 2 bulankah? Setahun? 2 tahun? Wallahu a'lam. Maka selama tidak ada dalil-dalil yang sharih, yang qat'i, yang pasti, yang jelas, maka kita tidak akan mengimaninya. Sekalipun manusia berusaha untuk mencari-cari hal itu. Baik, coba dibuka tafsir surah Al-Hajj ayat yang kedua. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Mulai dari pertama ayat kedua surah Al-Hajj. Sesungguhnya kegoncangan itu aja ya. Ya. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat, yakni suatu kejadian yang besar, petaka yang dahsyat, bencana yang mengerikan, peristiwa yang besar huru haranya dan sangat aneh. Sampai ada istilah apa? Huru hara hari kiamat. Sebuah judul buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir ya. Terus yang dimaksud dengan al-zalzal ialah kengerian dan rasa takut yang menimpa jiwa manusia. Ya. Ada istilah al-zilzal atau al-zalzalah. Itu artinya apa? Kegoncangan. Sampai ada surat khusus yang membicarakan tentang itu. Nah, itu terutama ketika tiupan kedua, tiupan kematian. Digoncangkan semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, segoncang-goncangnya, dan bumi ketika itu mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Di dalam perut bumi itu ada cairan yang sangat panas. Apa itu Pak? Magma. Magma. Lava. Ya. Lava kalau sudah keluar jadi
lahar. Di dalamnya ada magma, inti dari bumi yang panas. Tapi kadang-kadang meleleh, keluar, meleleh. Kadang-kadang ketika itu terjadi orang senang. Wah, berarti si urip ya. Dan itu ibarat bernafas gunungnya. Daripada lama nggak keluar-keluar, nah bisa jadi nanti keluarnya apa? Bledos. Itu yang ditakutkan. Kalau keluar dikit, wah, mereka senang malah. Berarti dia sedang bernafas, tenang. Lanjut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 11, yang artinya disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Adapun firman Allah, yaitu pada hari ketika kamu melihat, ungkapan ini mengandung pengertian yang sama dengan keterangan keadaan. Karena itu dijelaskan dalam firman berikutnya, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, yaitu kengerian yang dialaminya membuatnya lupa kepada orang yang paling disayanginya, padahal dia adalah orang yang paling sayang kepada anaknya. Saat itu ia lupa kepada anak yang disusuinya, padahal si anak sangat membutuhkan persusuannya. Karena itu disebutkan oleh firman-Nya kullu murdiatin, yaitu semua wanita yang menyusui anaknya. Tidak disebutkan kullu murdiin, yaitu semua wanita yang menyusui. Dan dari anak yang disusuinya, maksudnya dari anak yang disusuinya sebelum mencapai usia penyapihan. Dan selanjutnya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, yakni sebelum masa kandungannya sempurna, karena kerasnya kengerian di hari itu. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Menurut qiraat lain dibaca sakra, yakni disebabkan dahsyatnya peristiwa yang terjadi, dan mereka alami pada hari itu hilanglah kesadaran akal mereka, begitu pula ingatan mereka. Barang siapa yang melihat mereka pasti menduga mereka mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Baik. Jadi tiupan pertama ini bisa jadi tidak jauh dari bencana-bencana yang pernah terjadi di muka bumi ini. Cuman sifatnya menyeluruh. Kalau sebelumnya sifatnya hanya sebahagian, secara parsial saja, dan tidak terjadi di seluruh bumi. Bumi saat itu digoncang, orang pada ketakutan. Mungkin barangkali gambaran yang dahsyat itu sebagaimana yang pernah kita lihat saat terjadi bencana seperti gempa bumi atau tsunami atau bencana-bencana yang lainnya, tanah longsor dan sebagainya, atau masuknya permukaan bumi itu ke dalam perutnya, likuifaksi ya katanya orang begitu. Itu hanya sifatnya sementara dan parsial, tapi ini menyeluruh terjadi di muka bumi. Inilah yang terjadi pada tiupan pertama. Wallahu a'lam. Tiupan kedua yaitu tiupan kematian, yang Allah pada saat itu mematikan seluruh makhluknya. Semuanya dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Coba kita lihat tafsir dalam surah 27 ayat 87. Naml. Surah An-Naml ya. Wa yawma yunfakhu fis suri وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Apa kata Allah? Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala,
Maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Allah SWT menceritakan tentang dahsyatnya hari sangkakala ditiup pada tiupan yang pertama, yaitu tiupan yang membuat semua makhluk terkejut karena kedahsyatannya. Ya, jadi tiupan yang pertama apa tadi? Terkejut, tiupan keterkejutan, tiupan peringatan, ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa sur adalah sangkakala yang ditiup. Di dalam hadis sangkakala ini disebutkan bahwa malaikat Israfillah yang melakukan tiupan padanya atas perintah dari Allah SWT. Tiupan yang pertama yaitu tiupan yang mematikan semua makhluk, dilakukan sangat lama. Hal ini terjadi di saat usia dunia habis, yaitu pada hari kiamat terjadi yang hanya menimpa orang-orang yang jahat saja yang ada saat itu. Jadi yang dialami oleh orang-orang apa? Orang-orang jahat. Orang mukmin kemana? Mati. Udah mati. Makanya antum tidak akan pernah menjumpai hari apa? Kiamat. Hari kiamat. Lumayan nggak? Iya. Lumayan. Tidak turu aja. 6. Karena berarti pada saat itu orang-orang mukmin sudah berada di alam kuburnya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dan manusia mungkin lebih baik pengen mati ya daripada berjumpa dengan hari kiamat. Mungkin orang kafir pun akan berpikir seperti itu kalau melihat dahsyatnya seperti itu. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Walaupun iman mereka seberat zarrah, dimatikan. Sementara yang tidak punya iman sama sekali hidup akan berjumpa dengan kedahsyatan ini. Orang mukmin itu cukup merasakan kedahsyatan kiamat itu dengan tadabbur Al-Quran. Dan Al-Quran menjelaskan betapa dahsyatnya siksa ketika hari kiamat. Itu sudah menunjukkan rasa takut, Pak. Orang mukmin itu merinding, takut. Di samping melihat kondisi Allah Jalla wa'ala mengadab sebagian dari manusia yang ditampakkan di hadapan orang-orang mukmin tentang bencana-bencana yang terjadi di muka bumi. Kemudian lanjut. Maka terkejutlah atau matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, yaitu mereka adalah para syuhada, karena sesungguhnya mereka hidup di sisi Rabb-Nya dengan diberi rizki. Imam Muslim Ibnu Hajjaj mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah Ibnu Mu'az Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari An-Nu'man Ibnu Salim, ia pernah mendengar Ya'qub Ibnu Asim Ibnu Urwa Ibnu Mas'ud As-Sakafi mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah Ibnu Amr saat ditatangi oleh seorang lelaki yang bertanya kepadanya, apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa hari kiamat itu terjadinya sampai anu dan anu? Ibnu Amr menjawab dengan mengucapkan kalimat subhanallah, yaitu maha suci Allah, atau la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, atau kalimat yang semisal dengan keduanya. Selanjutnya ia mengatakan, sesungguhnya ia hampir saja tidak akan menceritakan kepada seorang pun sesuatu hal yang mengenainya selamanya. Sesungguhnya yang pernah kukatakan ialah, kelak kalian akan menyaksikan suatu peristiwa yang besar yang merusak Baitullah dalam waktu yang tidak lama. Lalu disebutkan bahwa akan terjadi anu dan anu. Kemudian ia melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak akan muncul Dajjal di kalangan umatku dan tinggal selama 40. Perawi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan 40 hari atau bulan atau tahun. Lalu Allah mengirimkan Isa ibnu Maryam
yang rupanya seperti Urwah ibnu Mas'ud. Maka Isa mengejar Dajjal dan membinasakannya. Kemudian manusia tinggal selama 70 tahun tanpa ada persengketaan pun di antara dua orang. Setelah itu Allah mengirimkan angin sejuk dari arah negeri Syam. Maka tiada seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih terdapat kebaikan atau iman sebesar zarah. Sebesar apa? Zarah. Melainkan angin itu mencabut nyawanya. Sehingga andai kata seseorang dari kalian, yaitu yang beriman, bersembunyi di dalam gunung, niscaya angin itu memasukinya hingga mencabut nyawanya. Abdullah ibnu Amr melanjutkan bahwa dia mendengarnya dari Rasulullah SAW. Maka yang tertinggal hanyalah orang-orang yang jahat saja di muka bumi ini. Mereka sangat kurang akalnya dan mempunyai naluri hewan pemangsa. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari perbuatan mungkar. Lalu muncullah syaitan kepada mereka seraya berkata, "Maukah kalian taat kepadaku?" Mereka bertanya, "Apakah yang akan engkau perintahkan kepada kami?" Syaitan memerintahkan kepada mereka menyembah berhala, yaitu mereka menurutinya. Dan sekalipun demikian, rezeki mereka berlimpah dan penghidupan mereka baik. Nah, berarti masih ada kehidupan enggak? Rezeki mereka justru melimpah, baik kehidupannya. Tapi itulah istidraj yang Allah turunkan. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka tidak sekali-kali seseorang mendengarnya, melainkan ia buka lebar-lebar telinganya mendengarnya. Orang yang mula-mula mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang berada di dalam kolam ternak untanya, yaitu dalam keadaan membersihkannya. Lalu matilah ia, dan semua manusia pun mati. Sesudah itu Allah mengirimkan atau menurunkan hujan yang sangat deras, seperti pekatnya naungan awan. Maka tumbuhlah jasad-jasad karenanya dari bumi. Kemudian ditiup lagi sangkakala untuk kedua kalinya. Maka dengan serta-merta mereka bangkit dan menunggu. Lalu dikatakan, "Hai manusia, hadaplah kalian kepada Rabb kalian." Ya. Baik. Jadi dalam tafsir tentang ayat 87 surah An-Naml ini, tiupan disebutkan cuma dua, yaitu kematian dan kebangkitan. Sekarang kita lihat tafsir surah 39 ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala. Ya. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini adalah tiupan yang kedua. Nah, ini adalah tiupan yang kedua, yaitu tiupan apa? Kematian. Terus? Yaitu tiupan yang sesudahnya semua makhluk hidup yang ada di langit dan yang ada di bumi mati. Iya. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi semuanya mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Disinilah kemudian para ulama, di antaranya Muqattil bin Hayyan, kemudian dinukil dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ disebutkan beberapa riwayat, di antaranya dari Imam Ahmad tentang siapa yang tidak mati ketika itu. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail, kemudian Israfil dan Malakul Maut. 4 ini yang tidak mati. Ada lagi yang menyebutkan ditambah, yakni malaikat Hamalatul Arsh, malaikat yang memikul arsh itu tidak mati. Ada lagi yang menyebutkan, yaitu yang tidak mati adalah kalajengking dan ular yang ada di neraka, yang dia bertugas untuk menyiksa manusia ketika dia berada di neraka. Ada lagi yang menyebutkan, yaitu malaikat Malik dan Ridwan, termasuk yakni bidadari-bidadari surga yang diciptakan oleh Allah. Mereka saat itu tidak dikehendaki mati. Baik, baca tafsirnya. Lanjut. Kecuali orang yang dikehendaki Allah tidak terpengaruh karenanya.
sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sangkakala yang terkenal itu. Kemudian semua ruh dicabut, sehingga yang paling akhir mati adalah malakul maut, sehingga yang hidup hanyalah Allah yang maha kekal, yang terus menerus mengurus makhluknya. Dialah yang maha pertama, yang tiada awalnya, dan yang maha akhir, yang tiada akhirnya. Kemudian firman Allah, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 16 sebanyak 3 kali. Kemudian Allah SWT menjawab sendiri pertanyaannya, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, yakni hanya aku sematalah yang mengalahkan segala sesuatu, dan aku telah putuskan fana terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah menghidupkan makhluknya, dan yang mula-mula dia hidupkan adalah malaikat Israfil. Lalu dia memerintahkan kepadanya agar melakukan tiupan lain pada sangkakala, yaitu tiupan yang ketiga alias tiupan berbangkit. Allah SWT telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing, yaitu mereka menjadi hidup kembali yang sebelumnya masih berupa tulang belulang yang telah hancur berantakan. Lalu mereka menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya Quran An-Nazi'at ayat 13-14 yang artinya, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan 1 kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ya, ini penjelasan tentang kematian dan kebangkitan. Kemudian siapakah orang-orang yang dikehendaki saat itu tidak mati? Illa man sya'allah. Itu poinnya. Ya. Lanjut Ustaz. Langsung ke kalimat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Oke. Dan ditiup sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Illa, kecuali man sya'allah, yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Itu kan? Walaupun nanti pada akhirnya semuanya Allah matikan, tinggal Allah sendiri. Yang kemudian Allah katakan, Anal Malik, aku adalah Raja. Ainal Mujabbarun, mana orang yang sewenang-wenang itu? Tidak ada. Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Itu setelah Allah mematikan semuanya. Tapi yang terakhir kali dimatikan disebutkan dalam hadis, dalam penjelasan tafsir, malaikat siapa tadi? Malaikat Malakul Maut terakhir, karena dia bertugas untuk apa? Mencabut nyawa seluruh makhluk. Baik. Di dalam hadis Muslim nomor 2387 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bagaimana keadaan orang-orang setelah dimatikan semuanya. Allah tabaraka wa taala kemudian mengatakan, akulah maha raja. Silakan dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelak hari kiamat Allah azza wa jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanan seraya berkata, akulah maha raja, maha kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Ainal Mujabbarun. Kemudian, kemana orang-orang yang sombong? Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kanan seraya berkata, ya, akulah maha raja, maha kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Jadi kemudian digulungnya bumi dengan tangan kanannya, bukan tangan kiri, ya. Karena Allah tidak punya tangan kiri. Allah memiliki 2 tangan, akan tetapi kedua tangannya adalah kanan. Kemudian dikatakan, aku adalah maha raja, mana orang yang sewenang-wenang dan orang yang sombong itu.
Wallahu a'lam. Abu Ya'la dan Abu Hurairah mengatakan yang tidak dimatikan itu adalah para syuhada. Baik, mungkin ini pembahasan kita, tiupan pertama dan tiupan kedua, tiupan kegoncangan, kekagetan, dan tiupan kematian. Fa insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu tiupan yang ketiga, apa? Kebangkitan dari kubur. Inilah di mana manusia akan dikumpulkan setelah itu di tempat yang disebut dengan mahsyar, setelah mereka dibangkitkan dari kuburnya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.